Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bambang Sunaryo. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana peserta PKA, pelatihan kepemimpinan administrator, melakukan presentasi dalam seminar rancangan aksi perubahan kinerja organisasi. Tentunya ini presentasi di depan penguji. Nah, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian Anda yang akan berpresentasi. Antara lain adalah yang pertama adalah waktu. Waktunya usahakan tidak lebih dari 15 menit. Bisa lebih pendek, tapi jangan lebih. Karena 15 menit itu memang alokasi. Yang pertama adalah alokasi, dan yang kedua kalau terlalu lebih dari 15 menit saya khawatirnya penguji sudah mulai merasa kepanjangan gitu, karena penguji juga memegang materi yang Anda sampaikan. Jadi itu yang pertama, waktunya. Yang kedua, membuka dalam presentasi, kemudian ada isinya, kemudian yang terakhir adalah penutup. Mari kita bahas satu persatu, ya, kecuali waktu tadi. Di dalam pembuka ini, yang pertama kali Anda harus persiapkannya adalah materi-materi apa yang Anda akan jadikan sebagai pembuka. Nah, materi ini adalah ujung-ujungnya, selain memperkenalkan Anda sebagai siapa, tapi Anda juga sebagai apa. Ini pokok dari pembuka di sini. Jadi tidak perlu berbahasa bunga-bunga, karena ini bukan sesuatu yang ya bagus, tapi tidak terlalu penting-penting amat ya. Tapi juga jangan terlalu too direct gitu ya. Ya lembut saja, sewajarnya. Jadi intinya adalah memperkenalkan Anda sebagai siapa dan Anda sebagai apa di dalam konteks manajemen perubahan ini. Jadi siapa itu maksudnya adalah saya adalah nomor sekian dari instansi dan seterusnya. Posisi Anda ada di mana? Visi misi, struktur organisasi, tugas pokok fungsi bisa Anda sampaikan, namun tidak perlu secara detail Anda kupas, Anda bahas, karena itu adalah hanya melengkapi bahwa Anda sudah tahu visi misinya, kemudian struktur dan tugas pokok fungsinya udah jelas di situ. Dan tugas pokok dan fungsi ini nanti fungsinya akan mengantarkan Anda untuk selanjutnya meyakinkan kepada penguji bahwa apa yang Anda lakukan itu berada di dalam lingkaran atau di dalam koridor tugas pokok dan fungsi Anda. Jadi bukan di luar. Nah, itu tentang pembuka. Kemudian masalah isi, ada kata kunci yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Kata kuncinya adalah sampaikan apa yang penguji ingin dengar, bukan apa yang Anda tahu. Nah, ini sangat penting. Saya sering sekali mengikuti seminar seperti ini. Peserta berbicara dalam tanda kutip seakan-akan menggurui penguji, jadi menyampaikan sesuatu teori-teori yang sebetulnya tidak ingin didengar oleh penguji. Bukan salah, tapi benar, tapi nggak perlu amat gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang penguji ingin dengar sebetulnya? Ini ada 4 hal. Yang pertama adalah analisa permasalahan. Ini sangat penting. Jadi bagaimana Anda menemukan permasalahan, bagaimana Anda menetapkan permasalahan, itu menjadi sangat penting yang ingin didengar oleh penguji. Kemudian kebutuhan stakeholder. Anda perlu stakeholder siapa saja sih? Ini juga ingin didengar. Kemudian yang ketiga adalah data. Data ini adalah menunjang apa yang Anda sampaikan sebagai masalah tadi. Dan data ini bisa data yang valid gitu ya. Sebaiknya data yang valid, bukan berarti data bohong. Data valid itu dalam konteks bahwa data resmi, maksud saya data resmi yang valid.
dari statistik, dari sumber-sumber data yang lain gitu. Atau juga kalau Anda merasa tidak ada data itu dan Anda menyampaikan data yang pengamatan Anda sendiri pun sudah cukup. Boleh. Dan itu sudah bisa melengkapi apa yang ingin didengar oleh penguji. Kemudian yang kedua, inovasi. Setelah itu, penguji ingin mendengar apa inovasi Anda. Apakah inovasi Anda itu menyelesaikan permasalahan yang Anda ajukan tadi, dan apakah inovasi yang Anda tawarkan ini benar-benar inovasi, artinya masuk di dalam koridor persyaratan bahwa itu adalah inovasi. Jangan sampai nanti Anda mengatakan inovasi, pengujinya bilang, bukan tuh. Ya. Jadi seperti itu. Yang ketiga adalah tahapan dan pengendalian risiko. Jadi tahapan ini tentunya Anda semua tahu bahwa ini adalah milestone, kemudian ada langkah-langkahnya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kemudian langkah-langkah ini seyogianya Anda sampaikan tentang risiko-risikonya. Tidak cuma risikonya, tapi bagaimana Anda meminimalisir, menghapuskan, atau kalau perlu menghindari risiko itu. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah yang ingin didengar juga oleh penguji adalah pemanfaatan sumber daya organisasi. Ini adalah peta jejaring stakeholder. Dalam bahasa sederhananya adalah siapa berbuat apa di dalam. Jadi dari yang pertama tadi Anda sampaikan stakeholdernya adalah ini, kemudian di sini Anda menyebutkan siapa berbuat apa. Ini penting. Jadi dan inilah 4 hal yang ingin didengar oleh penguji. Jadi seperti itu. Jadi untuk penutupnya ya seperti biasa, mungkin slide ucapan terima kasih gitu. Dan ini pun juga singkat saja karena ini penutup, ini hanya menutup presentasi, bukan mengakhiri semua acara, karena setelah itu Anda akan berdialog tentang tanya jawab dengan penguji. Jadi Ibu Bapak, sekali lagi saya menggarisbawahi bahwa yang Anda perhatikan pada saat presentasi adalah yang pertama tentang waktu. Ini menyangkut desain, bagaimana Anda mendesain jumlah berapa slide dan berapa lama Anda bicara, kemudian pembuka, kemudian bla-blanya tadi, isi dari presentasi dan penutup. Dan sekali lagi saya ingin menggarisbawahi tentang clue tadi. Sampaikan apa yang penguji ingin dengar, bukan apa yang Anda tahu. Oke. Kiranya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.